Ya, ya ini tadi saya lupa untuk mengaktifkan fitur rekamannya. Jadi selama pembelajaran, kita akan direkam ya. Saya akan menggunakan fitur recording di Zoom ini, kemudian nanti videonya itu akan saya upload di YouTube supaya teman-teman bisa mencatat kembali apa yang saya katakan dengan lebih detail. Jadi kalau di YouTube kan bisa di-post, terus teman-teman bisa nulis materi sendiri gitu di catatannya. Kemudian kalau Zoom itu digunakan untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Nah, ini namanya pertemuan tatap muka ya, walaupun kita tidak hadir secara offline di kelas yang fisik, tetapi ini pertemuan kita itu dinamakan tetap pertemuan tatap muka. Member dimohon untuk tidak menyebarkan informasi apapun yang didapat dari grup WhatsApp ini kepada siapapun di luar member grup untuk melindungi hak-hak member yang sudah bergabung dan pemilik hak cipta materi. Nah, jadi materi atau informasi apapun yang sudah saya share di grup itu khusus hanya untuk teman-teman saja, tidak diperkenankan untuk menyebarkannya ke grup-grup WhatsApp kelas atau grup-grup WhatsApp angkatan gitu. Jadi supaya teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan untuk gabung di grup ini, kelas ini itu haknya bisa terlindungi. Nah, kita selama 3 pertemuan ini tuh mau ngapain aja. Nah, ini ya. Jadi pada hari ini mata mata pelajaran kita atau materi kita adalah pengenalan TOEFL, kemudian nanti dilanjut dengan tips untuk mengerjakan listening comprehension. Kemudian kalau hari Sabtunya itu structure and written expression, kemudian ada reading comprehension. Kemudian kalau Seninnya itu kita adakan tes. Untuk teknis tesnya itu nanti gimana akan disampaikan di hari kedua, di pertemuan kedua. Nah, member berhak mendapatkan Certificate of Participation and Achievement. Nah, itu nanti sertifikatnya ada 2 ya, bagi yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa aja? Nah, ini poin ke-8, syarat untuk mendapatkan Certificate of Participation adalah menghadiri pertemuan pertama dan kedua, serta mengirim rekap nilai tugas yang formatnya telah ditetapkan kepada tutor via WhatsApp dengan format tuntas TOEFL nama lengkapnya siapa. Nah, ini nama lengkapnya harus nama lengkap yang benar ya, supaya nanti saya nggak salah untuk tulis nama di sertifikatnya. Cara untuk mendapatkan Certificate of Achievement adalah mengikuti tes di hari ketiga ini. Dia suruh publik baru lagi. Iya, itu udah boleh kasih. Modul itu kan teman-teman udah dapat semuanya. Nah, di halaman terakhir itu terdapat lembar rekap nilai tugas. Di situ ada beberapa nama latihan soal yang teman-teman itu harus kerjakan. Nah, itu dikerjakannya secara mandiri. Di modul juga udah ada kunci jawabannya, jadi tinggal cocokin aja jawaban teman-teman sama jawaban yang ada di lembar kunci jawaban itu. Betulnya berapa, nanti ditulis di rekap nilai tugas supaya teman-teman bisa mengetahui oh ini pencapaian saya tuh segini. Syaratnya itu ya untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian poin ke-9, tata tertib tes akan diinfokan di pertemuan kedua, berarti hari Sabtu besok. Kemudian semua member wajib berkomentar dan mengirim pesan dengan sopan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan semua anggota. Jika ada yang melanggar, maka konsekuensinya adalah dikeluarkan. Jadi selama pertemuan tatap muka itu kan teman-teman bisa mengirimkan pesan di kolom chat ini. Nah, itu saya rasa teman-teman bisa mengirim pesan dengan sopan supaya pembelajaran kita tuh terasa nyaman. Oke, member yang sudah terdaftar di kelas TOEFL preparation ini tidak diperkenankan untuk mendaftar di batch selanjutnya. Jadi batch kita ini adalah batch TOEFL preparation ke-8 ternyata. Sebelum-sebelumnya sudah ada, sebelum-sebelumnya ada 7 batch dan itu sistemnya tidak pertemuan tatap muka seperti ini, tapi saya menggunakan video. Nah, saya rasa ini bisa lebih efektif ya daripada pembelajaran di batch-batch yang sebelumnya. Materinya sama, modulnya sama, cuman metode belajarnya beda. Kalau yang 7 batch sebelumnya adalah video,
dan ya materi biasa aja. Kalau kita pembelajarannya tatap muka lewat Zoom, kemudian YouTube dan WhatsApp. Oke, sampai di sini tentang kontrak belajar. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya. Nah, kalau gitu, oke, terima kasih. Ada beberapa yang menjawab di chat ya, belum ada pertanyaan. Oke, cukup. Kalau gitu kita mulai materinya ya. Oke, nah ini sudah muncul di layar teman-teman semuanya. Modul yang saya kirim kemarin di grup WhatsApp. Modulnya seperti ini. Nah, ini modulnya tidak boleh di-share ke siapapun ya. Jadi, tolong disimpan baik-baik. Yang memiliki modul ini hanyalah teman-teman yang mendaftar program TOEFL Preparation oleh Frame Language ini. Ini halaman ini ya, itu ada kontennya itu apa, daftar isinya. Ada bagian lampiran juga ya. Di sini di bagian lampiran itu ada scoring information, ada materi-materi tambahan, ada practice test. Nah, ini nanti setelah pembelajaran, teman-teman bisa menguji kemampuan tes TOEFL kalian, itu nanti skornya berapa. Nanti akan diajarkan juga bagaimana cara menghitung skor TOEFL itu seperti apa. Jadi, teman-teman bisa menghitung skornya sendiri itu secara mandiri. Ada my vocabularies, ada lembar rekap nilai tugas yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini ya course outline. Sebenarnya ini untuk 10 pertemuan. Cuman ini karena kita pertemuannya tatap muka, jadi bisa dibahas dengan cepat. Nah, 2 pertemuan aja bisa ini. Nah, ini ya chapter pertama adalah kita mengenal dulu TOEFL itu dia apa, tes yang bagaimana. Jadi, TOEFL itu dia singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Di sini ada foreign language, bahasa asing. Itu merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Nah, yang bukan penutur asli bahasa Inggris itu ya kayak kita ini, karena kita kan bahasa aslinya bahasa Indonesia ya. Dan bahasa Inggris itu di Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, TOEFL merupakan salah satu produk dari suatu organisasi non-profit dalam bidang pengukuran pendidikan di Amerika. Nah, nama organisasinya itu adalah ETS, English Testing Service. Nah, saat ini terdapat 4 jenis tes TOEFL. Ada TOEFL Primary, itu untuk anak usia 8 tahun, ada TOEFL Junior, ada apa lagi nih? TOEFL ITP sama TOEFL IBT. Nah, mungkin teman-teman mengiranya TOEFL itu sebelumnya mengira bahwa TOEFL itu cuma satu produk aja. Ternyata enggak. TOEFL itu macam-macam gitu. Nah, sejauh ini organisasi ITS ini tuh baru menyelenggarakan 4 jenis TOEFL ini. Dan ini tujuannya beda-beda ya. Kalau yang TOEFL primary untuk anak usia 8 tahun, TOEFL junior itu untuk 11 tahun, TOEFL ITP itu dia untuk anak usia 16 tahun ke atas dalam program pembelajaran bahasa Inggris tingkat universitas, dan TOEFL IBT itu untuk anak usia 16 tahun dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas yang dia itu pakai bahasa Inggris, bahasa pengantar.
Nah, masing-masing jenis TOEFL itu memiliki format, konten, tujuan yang berbeda-beda. Informasi lebih detail mengenai masing-masing jenis TOEFL dapat diakses di sini. Nah, ini adalah link website resmi ITS. Nah, kalau teman-teman mau cari informasi tentang ITS itu dia membuat produk apa aja. Nah, itu bisa klik link ini. Selain TOEFL, dia juga buat tes-tes yang lainnya. Nanti tinggal diklik aja, teman-teman baca itu informasinya di situ ada. Nah, TOEFL yang kita pelajari di kelas kita adalah jenis TOEFL yang TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu apa? ITP itu singkatan ya dari kepanjangannya Institutional Testing Program. Merupakan tes tertulis berisi 100% konten akademik dan berformat pilihan ganda. Di Indonesia, TOEFL ITP adalah jenis TOEFL yang paling banyak dicari karena sertifikat TOEFL ITP itu digunakan sebagai syarat untuk lulus kuliah, mendaftar beasiswa, mendaftar kerja untuk posisi tertentu, mengikuti kegiatan tingkat internasional, dan lain-lain. Nah, ini banyak ya ternyata manfaatnya kalau kita tuh punya sertifikat TOEFL ITP. Nah, maka tidak mengherankan jika banyak kursus-kursus yang menyediakan kelas persiapan untuk membantu para calon peserta tes TOEFL ITP mendapatkan skor yang mereka targetkan. Nah, TOEFL ITP itu isinya apa aja sih? Dia punya 3 bagian. Yang pertama ada listening, terus ada structure and written expression, kemudian ada reading. Nah, ini kegunaannya ya. Ini untuk mengukur, kalau listening itu untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam memahami bahasa Inggris lisan dalam konteks universitas. Kalau structure itu untuk mengukur kemampuan dalam mengenali kalimat yang benar secara gramatikal dalam standar bahasa Inggris tertulis. Kalau yang reading mengukur kemampuan membaca dan memahami materi bacaan akademik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dan masing-masing bagian ini dia jumlah soalnya beda-beda. Kalau yang listening itu 50, structure itu dia 40, reading itu 50. Jadi yang 40 cuma yang structure and written expression. Durasinya juga beda-beda. Listening itu 35 menit, structure and written expression itu 25 menit, reading comprehension itu dia 55 menit. Jadi kalau digabung ini kita sekali tes TOEFL itu menghabiskan waktu 115 menit, berarti hampir 2 jam ya ini. Bagaimana cara mendaftar untuk tes TOEFL ITP? Gimana caranya kita itu bisa mengikuti tes TOEFL ITP? Tes TOEFL ITP resmi diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan ITS. Nah, biasanya lembaga-lembaga ini tuh merupakan lembaga kursus atau lembaga pengembangan bahasa internasional di universitas. Nah, harga tes di setiap lembaga itu bisa berbeda-beda, tetapi kurang lebih 500.000 gitu. Ada yang 650.000, ada yang 450.000, beda-beda gitu. Tapi kira-kira ya segini harganya. Nah, selain harga, layanan di setiap lembaga juga beda-beda. Ada yang hanya memberikan tes, ada yang memberikan simulasi atau pelatihan singkat sebelum hari tesnya. Ada yang ngasih snack, ada yang nggak ngasih snack. Makanya harganya juga beda-beda. Nah, tes TOEFL ITP yang diselenggarakan oleh lembaga yang bekerja sama dengan ITS itu menghasilkan sertifikat dengan tampilan khusus. Jadi ini tuh tidak bisa dipalsui. Sertifikat TOEFL ITP yang tidak berformat seperti ini berarti diterbitkan oleh lembaga yang tidak bekerja sama dengan ITS. Dan skor yang dihasilkan hanya bersifat prediction saja. Sertifikat TOEFL ITP resmi berlaku selama 2 tahun karena kemampuan bahasa dapat berubah. Jadi setelah 2 tahun kalian ikut tes, itu sertifikatnya kadaluarsa. Dan kalau teman-teman butuh untuk daftar beasiswa lagi atau butuh untuk daftar kerja lagi, nanti harus tes lagi. Jadi sebaiknya kalau mau ikut tes TOEFL ITP itu kalau kalian pas ada kepentingan gitu. Mau daftar beasiswa atau mau daftar kerja dengan posisi tertentu. Karena kalau tidak punya kepentingan nanti percuma karena akan kadaluarsa juga. Nah, tampilannya itu seperti apa? Jadi kalau kalian ikut tes TOEFL ITP yang resmi, itu akan mendapatkan 3 dokumen ya. Dokumen yang pertama itu adalah sertifikat. Nah, dokumen yang lainnya itu adalah ATP, TOEFL ITP Score Report, yang warnanya kuning ini, dan
kertas kecil. Nah, ini sertifikatnya bagian depan tampaknya seperti ini, bagian belakang tampak seperti ini. TOEFL ITP score reportnya kayak gini, bagian belakangnya kayak gini, terus ada ini ya kertas kecil seperti ini. Nah, kalau kalian tidak mendapatkan sertifikat dan dokumen-dokumen penyertanya seperti ini, berarti mungkin teman-teman ikut tes TOEFL ITP yang prediction aja, yang diselenggarakan oleh lembaga yang tidak bekerja sama dengan ITS. Jadi kamu yang ingin mengikuti tes TOEFL ITP resmi, hubungi lembaga yang sudah bekerja sama dengan ITS di kota terdekat dan tanyakan tentang jadwal tes yang tersedia dan prosedur pendaftaran. Jadi kalau teman-teman pengen ikut tes TOEFL ITP yang resmi, silakan dicari lembaganya, kemudian dikontak adminnya, apakah ada jadwal untuk bulan ini atau bulan depan, karena tidak bisa diadakan setiap hari itu tesnya, hanya diadakan di tanggal-tanggal tertentu saja, dan itu kuotanya sedikit, biasanya cuma 10 atau 15 orang. Jadi kalau pas mepet-mepet ada pendaftaran beasiswa itu banyak yang ngantri, jadi lebih baik kalau mau daftar beasiswa bisa disiapkan jauh-jauh hari, harus booking tempat dulu gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana sistem penilaian tes TOEFL ITP? Gimana caranya kita itu menilai, menghitung nilai skornya itu? Nah, skor tes TOEFL ITP itu berkisar antara 217 skor terendah sampai skor tertingginya itu 677. Tidak ada skor tuntas dalam TOEFL ITP. Biasanya setiap institusi itu mensyaratkan skor yang berbeda-beda. Nah, skor minimal untuk syarat lulus kuliah S1 itu biasanya 450. Tapi ada juga kampus yang skor minimalnya itu lebih rendah, bisa 400 atau 425. Tergantung kampusnya, tapi rata-rata kampus itu skor minimalnya 450. Nah, kalau untuk jenjang S2, buat lulus S2 itu skornya 500, kalau S3 itu dia 550. Nah, skor minimal untuk mendaftar beasiswa luar negeri itu biasanya 550. Skor TOEFL ITP tidak didapatkan dari jumlah soal betul dibagi jumlah soal dikali 10. Rumusnya bukan begini. Namun skor TOEFL ITP didapatkan dengan menjumlah soal betul di masing-masing bagian dan mengkonversikannya dengan tabel skor TOEFL yang dapat dilihat di halaman 44. Nah, bagi teman-teman yang sudah mencetak, sudah ngeprint ini modulnya, silakan dilihat halaman 44. Halaman berapa nih? Oke, sebentar ya. Nah, ini di halaman di bagian appendix ini ada bagian yang judulnya scoring information. Jadi gini. Nah, di sini kan ada 4 tabel. Tabel yang pertama itu adalah jumlah soal betul. Di sini listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Jadi misalnya di section pertama di listening comprehension itu dari 50 soal yang kita kerjakan, kita betul 40. Ini ya, jumlah soal betul 40. Nah, kita geser ke kanan. Ini berarti skornya adalah 570. Nah, ini skornya. Untuk listening comprehension. Terus misalnya kita bagian structure and written expression dari 40 soal kita betul semua. Oh, berarti kita skornya ini 680. Terus yang reading comprehension kita betul, kita salah satu aja. Berarti betulnya 49, geser ke kanan, berarti skor kita adalah 660.
Nah, ini 570, ini 680, ini 660. Tinggal di rata-rata aja. Nah, nanti akan kita dapatkan skor rata-rata kemampuan kita dalam bahasa Inggris untuk tes TOEFL. Jadi harus pakai tabel scoring information. Oke, sampai di sini tentang pengenalan TOEFL, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian listening comprehension ya. Nah, di sini chapter pertama untuk bab yang membahas bagian yang membahas listening comprehension itu adalah chapter introduction to the listening comprehension. Kita akan mengenal dulu. Jadi di listening itu dia format soalnya seperti apa. Nah, bagian pertama dari TOEFL ITP adalah listening comprehension. Pada bagian ini terdapat 50 soal dan kita diberikan waktu sekitar 35 menit tergantung durasi audionya. Jadi kalau audionya itu 36 menit, berarti durasi pengerjaan listening comprehension-nya adalah 36 menit. Nah, listening comprehension itu ada 3 bagian di dalamnya. Bagian pertama adalah part A. Part A, bagian kedua itu part B, bagian ketiga itu part C. Nah, yang part A itu kita sebut dengan percakapan pendek karena audionya itu tentang percakapan pendek antara laki-laki dan perempuan. Di part A itu terdapat 30 percakapan, berarti 30 soal ya, karena satu percakapan untuk satu soal. Nah, antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing itu berbicara satu kali saja. Nah, setiap percakapan diikuti oleh satu soal. Jadi ini ada percakapan pendek, cuma segini aja ya kira-kira. Nah, terus diakhiri oleh pertanyaan dari narator. What does the woman mean? Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih pilihan jawaban ini. Mana yang paling tepat pilihan jawaban. Nah, kalau di part B kita sebut dengan percakapan yang panjang. Karena ini tuh mirip seperti yang part A, cuman dia durasinya lebih panjang. Dan para speakernya ini dia berbicara lebih dari satu kali. Bisa kita lihat di sini, ini man-nya berbicara 3 kali, woman-nya berapa kali ini? 1, 2, 3 kali. Masing-masing 3 kali. Nah, setiap percakapan itu dia bisa diikuti oleh 4-5 soal. Jadi, kalau kita tidak paham satu percakapan di part B, itu kita bisa salah dalam menjawab 4-5 soal. Jadi, lebih fatal kalau kita membuat kesalahan di sini. Kalau di part C itu ini ya contohnya ya, contoh apa pertanyaannya ini. Nah, kita langsung aja ke part C. Part C itu kita bisa sebut dengan ceramah karena speakernya cuma ada satu aja. Dan speaker ini tuh biasanya seorang profesor yang memberikan kuliah, tour guide yang sedang memberikan pengarahan, atau seorang pembaca berita. Biasanya gitu. Nah, satu ceramah ini itu dia seperti part B ya, diikuti oleh 4-5 pertanyaan. Jadi kalau kita tidak paham satu audio ini, kita bisa melakukan kesalahan untuk 4-5 soal. Kesalahannya fatal. Jadi harus hati-hati ya, karena audionya itu cuma diputar satu kali. Oke, nah di sini ada general tips bagaimana caranya kita itu mengerjakan soal-soal yang ada di listening comprehension. Yang pertama, kita harus mengenali petunjuk pengerjaan soal. Nah, petunjuk pengerjaan soal TOEFL di mana-mana adalah sama. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membaca petunjuk pengerjaan soal ketika sedang tes karena itu akan menghabiskan waktu. Kenalilah petunjuk pengerjaan soal sebelum mengikuti tes. Nah, jadi kita kalau ikut tes TOEFL ITP yang official itu kan agak mahal ya, 500.000. Jadi
usahakan sebelum ikut tes itu kita sudah benar-benar familiar ini tuh tesnya tuh formatnya seperti apa supaya kita nggak grogi gitu karena kalau kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi pada saat tes itu biasanya kita akan grogi. Nah kalau grogi malah kemampuan kita nggak bisa keluar banyak akhirnya skornya tidak maksimal. Kedua, dengarkan benar-benar audionya. Kita harus berkonsentrasi penuh ketika audio sedang diputar karena kita akan mendengarkannya satu kali saja. Nah, jangan meninggalkan jawaban yang kosong. Kita tidak bisa menjawab satu soal. Pilih pilihan jawaban yang mendekati benar. Jangan terlalu terpaku untuk mengerjakan satu soal sulit dan tidak berkonsentrasi ketika audio untuk soal berikutnya itu diputar. Nah, ini poin keempat itu penting banget karena saya sering menemui member yang sedang mengikuti tes itu pas bagian listening misalnya dia nggak dengar gitu percakapan untuk soal nomor 2 itu speakernya ngomong tentang apa. Nah dia tuh bakal mikir banget tadi tuh speakernya ngomong apa ya sehingga percakapan untuk nomor ketiga itu dia ketinggalan. Nah, itu kan nggak efektif caranya kalau kayak gitu. Lebih baik kalau kita nggak ngerti apa yang dikatakan oleh speakernya untuk suatu nomor, ya udah kita langsung kerjakan atau pilih pilihan jawaban yang mendekati benar saja. Dan langsung berkonsentrasi untuk mendengarkan percakapan untuk soal berikutnya. Karena kalau udah speakernya udah lewat, audionya udah lewat, mau kita pikirin juga belum tentu itu jawabannya kita pilih benar. Tapi udah pasti salah untuk percakapan yang berikutnya. Jadi daripada salah 2 nomor, lebih baik kita salah 1 nomor aja. Oke, sampai di sini untuk chapter Introduction to the Listening Comprehension. Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah jelas. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin pas pertemuan tatap muka gini belum ada pertanyaan. Tapi nanti pas belajar mandiri, pas ngerjain latihan soal, mungkin kalau ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di nomor WA di WhatsApp ya. Nanti insya Allah secepatnya saya jawab. Oke, nah ini kita masuk ke tipsnya ini. Nah, tipsnya itu dibagi menjadi beberapa chapter sesuai dengan bagiannya. Tip untuk part E beda, tip untuk part B beda, tip untuk part C juga beda. Nah, di sini part A, General Strategy. Sini judul chapternya seperti ini. Nah, tip pertama, untuk mengerjakan listening comprehension itu apa? Fokus pada pembicara kedua. Dalam listening part A, kita akan mendengar percakapan pendek antara 2 orang dan setiap percakapan diikuti oleh 1 pertanyaan. Nah, biasanya pertanyaan tersebut menanyakan apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Jadi naratornya biasanya akan bertanya seperti ini. What does the woman atau the man mean? Jadi kita tuh harus benar-benar tahu persis pembicara kedua itu dia ngomong apa. Maka dari itu kita harus tahu betul apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua, namun akan lebih baik jika kita tuh mengerti apa yang dibicarakan oleh pembicara pertama juga. Nah, contohnya seperti ini ada contoh percakapan ya. Do you have the book that you borrowed from Jim? I need to use it. No, sorry, I don't. I already returned it to Jim. What does the woman mean? The woman mean. Nah, woman kan dia pembicara kedua. Si womannya bilang kalau dia bukunya itu udah dikembalikan di Jim, jadi bukunya itu udah nggak ada di dia. Nah, pilih pilihan jawaban yang merupakan pernyataan kembali dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua ini. Pilihan jawaban yang merupakan pernyataan kembali dari woman ini adalah yang D. Jim has the book. Karena sudah dikembalikan berarti bukunya ada di Jim sekarang. Nah, ini ada exercise ya.
Instruksinya adalah in this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording program and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Nah, ini nanti silakan dikerjakan secara mandiri. Dikerjakan secara mandiri ya. Ini nomor 1, 2, 3. Ini saya beri transkripsi audionya supaya teman-teman lebih mudah untuk mengerjakannya. Tetapi untuk nomor 4 sampai nomor 10 ini dia tidak ada transkripsi audionya. Nanti setelah ini akan saya kirim audio di grup supaya bisa dikerjakan segera. Nah, karena ini nanti akan dikerjakan, kalau sudah dikerjakan, kita hitung jumlah soal betulnya berapa. Nah, jumlah soal betul nanti silakan ditulis di halaman terakhir modul ini. Nah, jadi nanti modulnya di print ya. Ini ya. Ini namanya lembar rekap nilai tugas. Tulislah jumlah soal betul dari latihan soal yang sudah dikerjakan di lembar ini. Khusus untuk tugas praktik tes, nilainya tuh berskala antara 217 sampai 677 dengan cara perhitungan yang sudah diajarkan di pertemuan pertama. Jadi tadi kan ada exercise 1, listening comprehension exercise 1. Halamannya halaman 6 sampai 7. Jadi ini mudah ya untuk mencari. Nilainya berapa? Dari 10 soal kita betul berapa? Oh, ternyata 6. Nanti ini ditulis 6 gitu. Nah, khusus untuk tugas praktik tes, practice test yang bisa didapatkan di halaman 53 sampai 75 itu silakan dikerjakan untuk listening, untuk reading dan structure and written comprehension. Kemudian nilainya itu dihitung dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu dengan menggunakan tabel scoring information. Nah, dari skor maksimal tes TOEFL ITP 677, skor kalian itu berapa? Misalnya kalian dapatnya 500. Oh, berarti 500 dari 677. Jadi cara menghitung exercise yang biasa ini dengan latihan soal yang practice test itu beda. Oke, kita kembali ke exercise 1 tadi ya. Nah, udah jelas ya instruksi tugasnya disuruh ngapain. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe 2, yaitu pilih pilihan jawaban yang mengandung sinonim. Sebelumnya kita belajar bahwa kita diminta untuk fokus pada pembicara kedua karena jawaban yang benar merupakan pernyataan kembali dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Pernyataan kembali bisa ditulis dengan sinonim, sehingga seringnya pilihan jawaban yang benar di listening part A adalah pilihan jawaban yang mengandung sinonim. Nah, sinonim yang dimaksud di modul ini tuh gimana, sinonim yang gimana, yaitu maknanya sama tapi ejaan dan pelafalannya berbeda dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Jadi nanti bisa satu kata itu sinonimnya diungkapkan dengan 2 kata atau 3 kata. Jadi kata-katanya tuh nggak sama persis, cuman idenya, maknanya itu dia sama atau cuma mirip aja. Contohnya gini, why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara itu senang? She's just started working in a real estate agency. Dia itu baru aja mulai kerja di agensi real estate. What does the man say about Barbara? Nah, tipnya adalah kita disuruh untuk memilih pilihan jawaban yang mengandung sinonim. Nah, jadi dari A, B, C, D, mana pilihan jawaban yang ada sinonim dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua ini? Ternyata pilihan jawaban yang betul adalah yang B. Sinonimnya itu ada di kata begin. Begin itu maknanya sama dengan started. Started working itu maknanya sama dengan begin a new job. Nah, gitu ya, paham ya yang dimaksud dengan tip kedua itu instruksinya disuruh apa.
Ini nanti ada exercise, silakan dikerjakan. Seperti exercise 1 tadi, nomor 1, 2, 3, itu ada transkripsi audionya, supaya lebih mudah. Nah, untuk nomor 4, 5, 6, sampai 10, itu tidak ada transkripsi audionya, jadi cuma ada ini, pilihan jawaban. Tip ketiga, jangan pilih pilihan jawaban yang bersuara hampir sama. Soal dan pilihan jawaban dalam TOEFL sudah disusun sedemikian rupa sehingga membuat orang yang mengerjakan itu mudah terkecoh. Salah satu bentuk pengecohnya adalah membuat pilihan jawaban yang mengandung kata atau kelompok kata yang pelafalannya mirip dengan kata atau kelompok kata yang diucapkan oleh pembicara pertama dan atau kedua. Nah, biasanya pilihan jawaban tersebut salah. Ini ya, saya blok ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, kita tidak boleh memilih pilihan jawaban hanya karena pilihan jawaban tersebut terdengar mirip dengan apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dan atau kedua. Nah, biasanya ini tuh kesalahan umum ya, yang biasanya dilakukan oleh para peserta tes TOEFL ITP. Kalau ada percakapan, terus nggak ngerti gitu, itu percakapannya tentang apa, biasanya tuh udah refleks gitu, kita akan memilih pilihan jawaban yang suaranya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh para pembicara. Cuman kalau kita melakukan itu, biasanya pilihan jawaban yang akan kita pilih itu pilihan jawaban yang salah. Nah, karena pilihan jawabannya itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita tuh akan ada kemungkinan kita tuh akan terkecoh kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak fokus gitu. Nah, bentuk pengecohnya itu apa? Ini sudah saya tulis di sini. Nah, pengecoh yang berhubungan dengan suara ada beberapa macam. Ada, ini ya poin yang pertama, kata yang mirip pengucapannya. Ini pet, ini pot. Pet itu artinya hewan peliharaan, kalau pet itu artinya menepu-nepu. Ini hate, ini hate. Ini coat, ini coat. Dua kata yang terdengar seperti satu kata. Mark it. Mark it kalau dibaca cepat itu suaranya yang bersama dengan ini, mark it. Send her, suaranya yang bersama dengan center. Intense, suaranya yang bersama dengan intense. Satu kata yang terdengar seperti bagian dari kata lain yang lebih panjang. Nation, terdengar seperti bagian kata lain yang lebih panjang, ini imagination. Mind, remind, give, forgive. Homonim, dua kata yang ejaan dan pelafalannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Blue, itu artinya bisa warna biru, artinya bisa perasaan sedih. Type itu artinya bisa mengetik, bisa jenis. Scan itu artinya bisa dapat, itu artinya bisa. Nah, kita harus bisa paham gitu. Ini kata blue di dalam conversation-nya itu dia blue yang artinya apa? Yang warna biru atau yang perasaan sedih? Nah, kayak gitu. Harus paham betul conversation ini. Yang terakhir, bentuk pengecohnya adalah homofon, dua kata yang pelafalannya sama tapi memiliki ejaan dan arti yang berbeda. Eat, makan, sama eat 8 itu pengucapannya sama persis, cuman ABC-nya dia beda. At, yang artinya iklan, sama at yang artinya menambah itu pengucapannya sama. Buy, membeli, dan buy goodbye itu juga pengucapannya sama persis, cuman ejaannya beda. Nah, contoh percakapan, contoh conversation di dalam TOEFL, untuk tip yang ini tuh gimana? Ini ya. Why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark itu nggak bisa datang sama kita? He was searching for a new apartment. Dia itu sedang mencari apartemen baru. What does the woman say about Mark? Jadi si woman-nya itu ngomong apa tentang Mark? Nah, ternyata pilihan jawaban yang betul adalah pilihan jawaban yang he was looking for a place to live. Ini masih ada hubungannya ya dengan
tip yang sebelumnya, tip yang kita harus memilih pilihan jawaban yang ada sinonimnya. Di sini looking for dengan searching for itu dia artinya sama ya, sinonim dia. Jadi kita pilih pilihan jawaban yang. Nah, kita lihat pilihan jawaban A, C, D, kita lihat ini ada kata yang pengucapannya mirip, suaranya mirip gitu. He was in the department of. Department sama apartment itu suaranya mirip. He was working on his research project. Research sama searching. Search. Itu suaranya juga mirip. He had an appointment at church. Church sama search, appointment sama apartment itu suaranya juga. Jadi kita nggak boleh, benar-benar nggak boleh pilih pilihan jawaban yang ada suara yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh para pembicaranya. Kalau kita nggak paham dengan apa yang dikatakan oleh para pembicaranya, cara terakhir itu adalah kita pilih pilihan jawaban yang suaranya tuh beda sendiri. Jadi kita memilih pilihan jawaban bukan berdasarkan maknanya, karena kita kan maknanya nggak ngerti, udah kepepet gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memilih pilihan jawaban yang suaranya beda sendiri. Nah, ini bisa dipraktekkan ya. Oke, hari ini kita mempelajari 3 tip. Ini exercise 3 nanti dikerjakan ya. 3 tip listening comprehension. Nah, di setiap chapternya itu ada review exercise. Nah, ini contohnya adalah review exercise 1 sampai 3. Nanti ini juga dikerjakan. Nah, hari ini itu saja pertemuan kita pada hari ini materinya. Kita tadi sudah membahas kontrak belajar, sudah membahas bagian introduction TOEFL ya. Jadi TOEFL itu dia tes yang gimana. Kita juga sudah belajar mengenali format untuk bagian listening comprehension. General tipsnya tadi juga sudah dipelajari. Kita juga sudah belajar 3 tip untuk mengerjakan listening comprehension. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Bagian mana yang kurang jelas? Oke, ini ada Kak Afi Lutfi dari Semarang. Nah, saya juga dari Semarang ya, cuman saya Semarangnya Kabupaten Semarang. Itu ada ini di kolom chat ada Kak Khalida dari Ciamis. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sepertinya cukup jelas ya penjelasannya. Oh, ini ada pertanyaan. Kak mau bertanya untuk tugasnya tadi apakah perlu dikumpulkan? Jika perlu, kapan dikumpulkannya? Nah, supaya untuk memudahkan teman-teman, jadi kan teman-teman pasti sebagian besar ini masih kuliah ya, dan ini udah mulai masuk perkuliahan, ada yang ospek juga. Nah, itu lebih baik teman-teman tetap memprioritaskan kuliahnya. Nah, untuk tugas di kelas ini bisa dikerjakan di sela-sela waktu dan tidak ada deadline-nya. Nanti kalau sudah selesai, itu dikirim ke saya yang lembar rekap nilai tugasnya itu aja. Kalau sudah selesai semua ya, exercise di modul ini. Dikirim ke saya lewat WA dengan format seperti yang sudah dijelaskan di kontrak belajar tadi. Tadi formatnya apa ya? Oke, pokoknya ada di kontrak belajar ya formatnya itu apa. Nah, nanti akan saya buatkan sertifikat. Bentuknya PDF, nanti akan saya kirim ke kalian. Syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat juga sudah dijelaskan di kontrak belajar tadi ya. Jadi untuk tugas tidak ada deadline.
Gimana? Apakah sudah menjawab? Oke, ada yang bertanya tadi. Ini dari Kak Tom. Dari Jakarta. Wow. Kak, kalau tips mudah untuk memahami listening percakapan panjang, apakah sama dengan percakapan pendek? Tipsnya beda. Jadi, untuk part A, short conversation, part B, long conversation, part C, talk, itu dia tipsnya beda-beda. Nah, untuk di program kita ini, program Fundamental TOEFL ini, program TOEFL Preparation yang versi yang free, itu untuk listening comprehension-nya hanya diajarkan 3 tips saja. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari semua tip untuk yang part A itu ada 17 tips. Nanti part B ada lagi, part C ada lagi. Nanti teman-teman bisa ikut program TOEFL preparation-nya Prime Language yang nanti akan saya jelaskan. Kalau ikut program yang tidak free itu akan dapat materi apa aja. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah tadi pertanyaannya sudah menjawab? Oke, sepertinya sudah ya. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya harap pertemuan besok hari Sabtu bisa lebih banyak lagi yang bergabung. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih, Kak. Ya, terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Izin live ya, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.